Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Sahabat kimia, siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silakan join di channel ini. Terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin banyak dikunjungi oleh orang-orang yang membutuhkan konten seperti ini. Terima kasih. Baik sahabat kimia, kali ini Bu Eli akan melanjutkan penjelasan tutorial pembelajaran persamaan reaksi redoks ya. Ini video kedua ya, yaitu bagaimana jika kita menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan dua konsep, yaitu konsep transfer elektron, yaitu konsep kedua, serta konsep ketiga, yaitu naik turunnya bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi merupakan keterlibatan dari elektron valensi ketika membentuk ikatan yang lebih stabil ya pada sebuah molekul atau ion seperti itu ya. Dan di sini bagaimana menyetarakan reaksi redoks dalam kondisi suasana basa ya. Jadi pada video yang pertama itu suasananya asam, sementara yang ini adalah suasana basa ya. Nah, reaksi redoks itu adalah reaksi yang berjalan dan dipengaruhi oleh perubahan pH, sensitif ya terhadap perubahan pH asam atau basa bahkan netral ya. Nah, di sini kalau reaksi redoks itu berlangsung dalam suasana basa, itu ciri khasnya itu nanti ada muncul ion hidroksida, ada OH-nya ya, ini namanya ion hidroksida. Nah, sahabat kimia kita akan membuat sebuah clue ya. Di sini nanti pada penyetaraannya, kalau kurang atom oksigen, sahabat kimia tambahkan ion hidroksidanya OH- ya. Sementara kalau kurang atom H pada salah satu sisinya, maka sahabat kimia tambahkan H2O ya. Nah, ini adalah cara penyetaraan pada reaksi redoks dengan suasana basa ya. Kita mulai pada soal yang ini soal yang sama dengan video pertama ya. Nah, langkah pertama adalah karena kita menggunakan konsep 2 dan 3, konsep transfer elektron dan naik turun biloks, maka kita mencari pasangan yang bakal berubah ya, atom yang mengalami perubahan biloksnya ya. Di sini ada CrO4 2- ya dan Cr plus 3 ini merupakan pasangannya ya. Kita pindahkan ke bawah seperti ini lalu kita kasih tanda panah Cr plus 3 ya. Di sini reaktannya ini adalah produknya ya. Nah, pasangan pertama setelah kita taruh di bawah, kemudian ini merupakan ion ya. Ini ion poliatom yang total muatannya -2, maka biloksnya adalah -2 ya. Sekali lagi di sini ada atom oksigen, kita isi dulu ya mulai dari belakang ya. Atom oksigen di sini adalah oksida biasa, artinya bukan beroksida, bukan superoksida, maka oksigen yang menempati golongan 6A ini memiliki bilangan oksidasi -2 yang menunjukkan bahwa atom oksigen itu perlu menangkap 2 elektron ya supaya memenuhi aturan oktet sehingga lebih stabil ya. Dan oksigen di sini ada 4 ya, maka 4 kali -2 adalah -8 ya. Maka yang terakhir itu adalah atom yang di depannya ya. Berapa? -8 sama dengan -2 ya. Tentu sahabat kimia akan mengisi di sini dengan +6 ya. Ingat pada penulisan biloks maka tanda plus, tanda min itu harus disertakan ya. Baik, kita menuju ke sini. Karena di sini adalah ion Cr plus 3, hanya atom Cr saja yang bermuatan plus 3. Artinya atom Cr ini melepaskan 3 elektron, 3 mol elektron ya. Maka biloksnya adalah plus 3. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, kita akan melihat di kiri itu ada Cr sebanyak 1, di kanan ada Cr sebanyak 1. Artinya di sini koefisiennya 1-1 saja ya. Lalu kita lihat naik turunnya biloks pada atom Cr, di sini 6/3. Menurut garis bilangan, 6/3 itu ke kiri ya. Sehingga ini yang kita sebut sebagai apa? Penurunan biloks ya. Kita melihat di sini ada turun BO, bilangan oksidasi ya. Turun sebesar berapa? 6/3 itu berarti turun sebesar 3 mol elektronnya. Kita tulis turun biloks itu adalah reaksi reduksi sebanyak 3 mol elektron ya. Reduksi itu menangkap elektron dan posisi elektronnya, tulisan elektron ini ya ditulis di sebelah kiri tanda panah.
Baik sahabat kimia, karena ini adalah reaksi redoks yang berjalan dalam suasana basa, maka kita bisa melihat ya bahwa di sebelah kiri ini ada atom oksigen sebanyak 4, sementara di sebelah kanan tidak ada. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan kekurangan dari atom O ya. Kita lihat di sebelah sini ya. Nah, di sini kekurangan O, tambahkan OH-. Kita tambahkan OH-. OH- bisa minnya di sini, bisa di sini ya, misalnya di sini ya. Oh, hamil sebanyak berapa? Maka sahabat kimia akan menambahkan, ini kan 4 ya, kita tambahkan 4. Nah, baik setelah ditambahkan 4, maka akan muncul 4H ya. Maka di sini kekurangan atom H, maka kita tambahkan di sebelah kiri ini, yaitu H2O ya. Karena H2O ini adalah molekul yang juga punya H, punya O ya. Maka meskipun sahabat kimia menambahkan di sini ada 4H, mestinya di sini 2 ya. Maka sama-sama nih, hanya sudah 4. Sama ya 4, tapi O-nya jadi beda ya. O sebelah kiri ini ada 4 ditambah 2, 6. Sementara O di sebelah kanan ada 4 saja ya. Oleh karena itu, pada suasana basa ini kita punya trik ya. Jadi triknya adalah perbandingan OH- terhadap H2O, nanti sahabat kimia tembak saja ya, ditembak saja 2:1 ya. Jadi OH-nya itu 2 bagian, sementara H2O-nya 1. Oleh karena itu ini kita tembak saja, gimana kalau 4 kali 2 itu adalah 8, kemudian ini setengahnya ya, 8 berarti di sini berapa? 4 ya. Setelah itu kita akan menghitung kembali. Ternyata sebelah kiri itu ada 4 kali 2, 8H. Dan kita lihat di sebelah kanan juga 8H ya. Lalu kita lihat di sebelah kiri ada 2 kali O. Ini berarti 2 ya. 2O ditambah 4O jadi 6O. Nah, 6, 4, oh ya sorry, 4O ditambah 4. Jadi 8 oksigen dan di kanan ada 8 oksigen ya. Dengan demikian sudah sama ya sahabat kimia ya. Jadi tembakannya ada di sini ya. Ingat sekali lagi ya, pada suasana basa OH- dan H2O itu nanti akan ya pada umumnya akan menjadi setara setelah sahabat kimia mengalihkan bilangan dengan 2 kali lipatnya ya pada OH- terhadap H2O itu 2:1 ya. Ya, ini sudah setara. Lalu sahabat kimia memberikan tanda bahwa di sini adalah reaksi yang mengalami reduksi ya. Tulis di sini reaksi reduksi. Nah, lalu zat spesi yang mengalami reduksi itu kita sebut sebagai oksidator. Yang mana oksidatornya? Tulis ya di sini. Oksidator itu mengalami reduksi karena oksidator ini mengoksidasi zat lain ya, sehingga zat lain itu mengalami oksidasi sehingga melepaskan elektron, elektronnya ditangkap oleh si oksidator ini ya. Jadi oksidatornya siapa? Ya ini yaitu CrO42- ya. Jadi kita bisa melihat salah satu ciri-ciri dari zat yang sifatnya oksidator itu punya atom oksigen. Apalagi di sini oksigennya ada ya 4. Berarti ini termasuk kategori strong oksidator ya. Seperti itu sahabat kimia ya. Reduksinya sudah kita lewati. Baik ya, sudah jelas semuanya. Kita akan menuju ke reaksi setengah berikutnya itu N2O menjadi NO ya. Ya, baik kita ke N2O menjadi NO di sini. N2O menjadi NO ya, hati-hati ya. Di sini pertama setelah menuliskan pasangannya, maka kita kan menulis biloks di bagian bawah dari atom-atom itu ya. Ini oksida biasa karena ini merupakan gas, gas itu tidak mengion ya. Maka tidak membutuhkan transfer elektron untuk membentuk ikatan karena sudah stabil di NO ya, 0. Maka di sini oksigen adalah oksida biasa, maka ini -2. Dan yang terakhir, berapa -2 sama dengan 0? Maka ini kita isi dengan +2. Nah, sahabat kimia ingat ya, mulai mengisinya itu dari belakang, dari atom paling belakang, kemudian ke depan ya. Lalu yang ini bagaimana? Sama aja, total biloksnya adalah 0, oksigennya di sini -2. Oleh karena itu N2-nya +2.
Nah, sahabat kimia perhatikan, setelah seperti ini, perlu cermat bahwa menghitung jumlah atom di kiri dan kanan ya. Di sini N2-nya itu ada dua, sini ada satu. Oleh karena itu, harus setara. Kalau ini ada dua, maka kita samakan dengan yang banyak ya. Maka di sini kita kasih dua ya. Karena sahabat kimia menambahkan angka dua di depan NO, ingat koefisien reaksi itu konsepnya adalah jumlah mol ya. Jadi koefisien reaksi yang letaknya ada di depan setiap persamaan reaksi kimia itu menyatakan jumlah mol ya. Oleh karena itu, ya 2 di sini kita kalikan 2 ya. Jadi 2 kali 2 plus 4 min 4 sama dengan 0. Maka yang berubah di sini adalah atom N-nya karena oksigennya nggak berubah ya. Lihat, oksigen di sini min 2. Oksigen di sini untuk 2 oksigen adalah min 4. Berarti satu oksigen kan min 2. Artinya atom oksigen tidak mengalami reaksi redoks, tidak mengalami perubahan biloks. Jadi yang mengalami perubahan biloks adalah atom nitrogennya ya. Sebelah kiri nitrogennya ada 2, berarti di sini plus 2. Sebelah kanan itu juga ngitungnya juga 2 ya. 2N ya. Lihat, ini N-nya ada 2. Ada 2 plus 2. Nah, di sini N-nya sahabat kimia juga harus hitung ke 2N. 2N itu tidak plus 2 karena kita kan sudah mengalihkan 2 ya. Jadi di sini plus 4. Oleh karena itu, di dalam menentukan perubahan biloks itu harus menyamakan koefisien reaksi atau jumlah molnya ya. Sehingga naik turunnya biloks itu tidak salah ya. Jadi di sini naik turunnya adalah 2 ke 4. Nah, naik berapa? Menurut garis bilangan 2 mol elektron ya. Jadi 2 mol elektronnya kita taruh di sini 2 mol elektron. Nah, sahabat kimia, setelah itu lalu kita akan melihat ya jumlah atom O di kanan dan kiri berapa ya. Di kiri ada 1, di kanan ada 2. Tentu yang kurang atom O ditambahkan OH min. Ya, ini sempit ya, kita taruh sini. Ditambahkan apa? OH min ya. Sebanyak berapa? Tentunya kita akan nyamakan di sini ya. Oke, kita tambahkan 1. Sementara yang kekurangan H2O, kekurangan H, kita tambahkan H2O ya. Di sini OH- ya. Lihat, di sini ada H sebanyak 1. Oke, kita tambahkan di sini H2O. Tapi kok ini di sini hanya 1, di sini hanya 2. Nah, ini pada persamaan reaksi redoks yang bekerja di dalam suasana basah itu seringkali dalam menyamakan atom O dan H-nya, kita tidak bisa segera menjumpai sama, O dan H-nya sama, tidak ya. Tetapi kita perlu trik yang tadi ya, seperti ini. 2:1, 2 bagian OH min dan H2O-nya 1 bagian. Sehingga seperti ini kita langsung tembak saja ya. Sahabat kimia, di sini OH minyak ini kita langsung taruh di 2 ya. Jadi 2 OH min ya, seperti itu, 2 OH min. Maka di sini 1. Misalnya kita coba seperti itu ya. Ya, maka kita kembali menghitung jumlah atom O di sebelah kiri ya. 2O tambah 1. Berarti 3 ya. Nah, di sini 2O, 2 NO kan 2O nih ya, ditambah 1 O dari H2O. Sama ya O-nya ya. Kemudian H-nya. H-nya ini 2H dan di sini 2H juga, yang itu dari H2O. Nah, dengan demikian sudah sama ya sahabat kimia. Akhirnya 2OH min di sebelah kiri ya, 2OH min di sebelah kiri ini. Lalu 1 H2O di sebelah apa? Kanan ya. Baik, seperti ini sudah sama. Nah, lalu kita menjumlahkan ya sahabat kimia. Lihat di sini ya. Kita jumlahkan ya mulai dari 3 elektron tambah CrO42 min ditambah 4H2O. Kita salin ulang ya sahabat kimia ya. Oke, kita ke slide yang baru. Ini 3 elektron ditambah 4H2O tambah CrO42 nih. Kita salin ulang ya. Tadi 3 elektron ditambah CrO42 min
ditambah 4H2O ya. Ditambah 4H2O ya. Ini reduksinya dulu akan menghasilkan Cr. Oh iya, ini ada Cr plus 3 ditambah 8OH-. Cr plus 3 ditambah 8OH-. Sudah setara ya? 4 tambah 4, 8. 8O. Oke. Nah, sekarang yang ini oksidasi ya. Kita tadi belum menulis ya. Oke, ini reaksinya kita belum tulis ya. Ini reaksinya oksidasi karena melepas elektron. Nah, zat yang mengalami oksidasi namanya reduktor ya. Reduktornya adalah reaktannya ini ya. Karena mengalami oksidasi yaitu N2O. Apakah bisa ada O itu merupakan reduktor? Bisa ya. Jadi pada umumnya oksidator itu memiliki atom oksigen, apalagi oksigennya lebih banyak, maka itu disebut strong oksidator. Sementara ada oksigen juga bisa merupakan sebuah reduktor. Yang penting salah satu atom O-nya mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau melepaskan elektron. Ya, yang sebelah sini. Nah, kita catat bahwa setelah disetarakan dengan suasana basa, maka di sini 2OH- ditambah N2O ya. 2OH- ditambah N. 2OH- ditambah N2O, dia akan menghasilkan 2NO ditambah 2 elektron ditambah H2O. Ditambah 2 mol elektron ditambah H2O. Kita cek ya, apakah sudah sama 2N, 1, 2 tambah 1, 3, 2 tambah 1, 3O, dan H-nya ada 2 ya. Dan ini sudah setara ya. Tapi kita harus mengeliminasi karena kita harus menjumlahkan reaksi reduksi oksidasi di sini. Ini ya, berarti di sini kita kalikan 2 ya, supaya 6 ya. Di sini 2 dikalikan 3 ya. Lalu sahabat kimia menjumlahkan saja secara aljabar saja ya. Ini pasti dicoret ya. Kemudian ini dicoret ya. Lalu di sana tulis ya 2CrO4 maka 2- ditambah 8H2O ya. 8H2O kemudian ditambah 3 kali 2 6OH- ditambah 3N2O ya, 3N2O tanda panah 2Cr, 2Cr plus 3 ditambah ya, 8 kali 2 16OH- ditambah 3H2O ya, ditambah 6NO ya, tambah 6NO. Nah, sahabat kimia kita cek ya, apakah sudah sama setara jumlah atom dan setara muatan kanan kiri ya. Jadi terakhir sahabat kimia akan ngecek setara jumlah atom ya. Setara jumlah atom. Kemudian yang berikutnya setara muatannya ya. Kita lihat sebelah kiri ada 2 Cr ya. Dan di kanan juga ada 2 atom Cr. Oke. Yang terakhir itu adalah yang terakhir itu atom O dan H ya. Oh ya, di sini belum dikasih ya. NO-nya 3N2O ya. Ini reaksi redoks ini panjang sehingga ya kadang sering nggak kelihatan ya. Jadi harus dicek lagi. 3NO2 ya. Oke, atom N di sebelah kiri ada 6 ya. Dan di sebelah kanan juga ada 6. Oke.
Kemudian kita cek di oksigen. Oksigen itu 8 ditambah 8 berapa? 16. 16 ditambah 6 itu 22. 22 ditambah 3 berarti 25 O. Kita cek ya di sebelah ini tanda panah ya, di sebelah kanan. 3 O ditambah 16 O. 16 O ditambah 3 itu 19. 19 ditambah 3 ya. 19 ditambah 3 22. 22 ditambah 6 O 28. Seperti itu, kita cek lagi ya. Oksigen di sini 8. 8 tambah 8 16. 16 ditambah 6 22. 22 ditambah 3 25 ya. 25 di sini N-nya sudah benar ya. Oh, ini ada yang salah. Maaf ya, sahabat kimia. Ini perlu kita hapus. Ternyata kok ditulis di sini. Ya, ini yang ini. Iya. Ini salah ini ya. Karena harusnya N2O sebelah kiri ya. Oke, kita ulang ya, sahabat kimia. Nah, seperti ini ya. N-nya ada 6 di kiri, ini juga 6. CR-nya ada 2 di kiri dan di kanan juga ada 2 ya. H-nya 16 ditambah 6, 22 ya. Di sini H-nya 16 ditambah 6 juga sama ya. 22. Jadi hanya sudah sama. Oksigennya ya. Oksigennya di sini 8 ditambah 8 itu 16, 16 ditambah 6 itu 22 ditambah 3 adalah 25. Nah, di sini juga oksigennya 16 ditambah 3 19, 19 ditambah 6 adalah 25. Nah, ya, berarti sahabat kimia, reaksi redoks ini sudah sudah setara jumlah atom ya. Sekarang tinggal kita cek muatan. Bagaimana caranya? Muatan itu mengalihkan ya koefisien dengan muatan min 2 ini ya. Jadi min 4. Min 4 ditambah min 6 ya. Min 6 nih ya. 6 kali min 1. Berarti min 10 ya. Min 10 sebelah kiri. Bagaimana dengan sebelah kanan? Di sebelah kanan ini 16 kali min 1. Min 16. Min 16 ditambah plus 6. Berarti juga min 10 ya. Jadi yang kiri min 10, yang kanan juga min 10. Artinya sudah setara muatannya ya. Baik sahabat kimia, dengan demikian berarti persamaan redoks yang panjang ini sudah setara, sudah selesai ya. Kita melihat salah satu ciri reaksi redoks itu adalah reaksinya panjang, lebih complicated gitu ya. Dan mengisi koefisien itu tidak langsung sama ya, tidak langsung kita bisa cepat menyamakan. Kita harus melewati langkah-langkah seperti ini. Dan ini reaksi yang berlangsung di dalam suasana basah. Mengapa? Karena muncul ion hidroksida ya. Jadi reaksi ini berlangsung karena ada penambahan misalnya ada NaOH ya atau KOH, umumnya basa kuat ya. Seperti itu sahabat kimia ya untuk penyertaan reaksi dengan cara basa, reaksi redoks dengan cara basa. Nah, baik ya, karena penyertaan basa ini unik, maka Bu Eli akan memberikan satu contoh soal lagi ya. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, di sini Bu Eli akan menuliskan contoh soal kedua ya. ASO4 pangkat 3 min ditambah, ini 3 min ya, NO2 min. Nitrit ya, NO2 min. Kemudian tanda panah. Ini apa? Berlangsung dalam suasana basah ya. Menjadi apa? Menjadi ASO2 min ditambah NO3 min. Ya, sahabat kimia, langkah pertama adalah mencari pasangannya ya. Jadi di sini pasangannya ASO43 min, tanda panah ASO2 min ya. Kita isi
biloxnya ada di bawah atomnya masing-masing. Ini -1, ini -4. Berarti berapa -4 sama dengan -1? Tentu sahabat kimia akan mengisi dengan +3. Nah, yang ini ya, total muatannya -3, oksigen sebagai oksida biasa -2 kali 4 adalah -8, sehingga di sini adalah +5 ya. Nah, sahabat kimia, karena si arsen ini sudah satu di kiri, di kanan juga satu ya, maka 5 ke 3 ini tentu akan mengalami penangkapan 2 mol ya, sini ya. 2 mol elektron ya, karena apa? Turun bilangan oksidasi 2 mol elektron ya. 5 ke 3 kan 2 ya. Oke, kemudian kita menyamakan atom oksigen. Di sini 4, di sini 2. Oleh karena itu, eh, kita perlu menambahkan OH- ya. OH- sebanyak tentunya kan begini ya, 2. Tapi karena di sini 2, oke, oksigennya sama. Tapi karena ada 2 OH- itu muncul H gitu ya. Sehingga 2H muncul hidrogen. Sementara di kiri tidak ada hidrogen ya. Nah, sahabat kimia tambahkan aja dengan H2O. Begitu nambahkan H2O, maka muncul O lagi, jadi nggak sama lagi ya. Oleh karena itu kita tembak saja. Ingat gimana triknya? Kita langsung tembak, jangan takut salah ya. Kita tembak aja ini langsung kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Berarti ini setengahnya dong. 4 berarti sini apa? 2H2O ya. Lalu kita hitung ulang. Oksigen sebelah kiri 4 tambah 2, 6. Di sini 4 tambah 2, 6. Kanan kiri oksigen sama. Sekarang hidrogen. Kiri itu 2 kali 2, 4. Sementara kanan 4 kali 1, yaitu 4. Ya, berarti sudah sama ya. Nah, ini yang mengalami reaksi reduksi ya. Ini adalah reaksi reduksi. Spesies yang mengalami reduksi adalah oksidator ya. Oksidatornya siapa? Yaitu arsenat, ion arsenat SO4 3- ya. Nah, sahabat kimia seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan menarik pasangan nitrit menjadi nitrat ya. Nah, nitrit menjadi nitrat ya. Kita tulis di sini nitrit NO2- tanda panah NO N N O3- ya. Kita isi biloxnya di bawah -6 +5 ya. Ini juga ya -1, ini -4, berarti ini plus berapa? +3 ya, +3 ya. Nah, karena N di sini sama ya, sama N-nya. Dan karena yang memang berubah ya N ya, atom N-nya ya. Berubahnya dari mana? Jadi 3 ke 5. Wah, naik dong yang ini ya. Ini naik 2 mol elektron yang nanti akan ditulis sebelah kanan. Artinya ini adalah reaksi oksidasi ya. Nah, sahabat kimia, ingat ya. Ini 3, ini apa? Ini 3, ini 5 ya. Seperti itu. Ini kok jadi ketutup? Maksud Bu Eli adalah di sini 5 ya, di sini 3. Baik, sekarang kita akan menyetarakan atom oksigennya. Jangan lupa kekurangan oksigen karena di sini 2, sini 3. Maka yang kiri dikasih OH- ya. Sebanyak 1 misalnya seperti itu. Karena di 2 tambah 1 kan 3. Ini oksigennya 3. Di sini ada H ya. Kekurangan H kita tambahkan H2O ya. Jadi nggak sama kan? Oleh karena itu kita tembak saja di sini. Kita kalikan dengan 2 ya. Kemudian di sini 1. Lalu kita cek lagi ya apakah sudah sama. Oksigennya 2 tambah 2, 4. Di sini 3 ditambah 1, 4. Nah, jadi sama oksigen ya. Lalu kita lihat hidrogen di sini 2, 2 kali 1 kan ya. Di sini juga 1 kali 2, hidrogennya juga sudah sama-sama 2 ya. Nah, kita langsung kasih tanda di sini adalah reaksi oksidasi. Spesies yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah reduktor. Siapa reduktornya ya? Reduktor itu mereduksi zat lain sehingga zat lain itu bisa menangkap elektron dari em,
keberadaan dia yang mengalami oksidasi. Kan kalau mengalami oksidasi melepaskan elektron ya, elektron ini ditangkap oleh zat yang direduksi oleh si reduktor itu ya. Sehingga reduktor yang mengalami oksidasi siapa? Yaitu si nitrit ya. Nitrit juga merupakan reduktor meskipun punya atom oksigen ya. Nah, seperti ini sahabat kimia sudah cukup jelas ya penyetaraan cara bahasa ya. Nah, lalu kita jumlahkan ya. Kita tulis ulang di sini. Ingat, setiap reaksi redoks itu harus dijumlahkan dengan lengkap ya. Yaitu tadi ASO43 ASO43 ya. Ini yang sudah setara kita tulis ulang. Ditambah 2 mol elektron ditambah 2H2O ya. Ditambah 2 mol elektron ditambah 2H2O ya. Tanda panah. Yang ini ASO2- ditambah 4OH- ya. Ini ASO2- ditambah 4OH- ya. Oke, sudah sama ya. Sekarang yang nitrit 1NO2- ditambah 2OH- ya. NO2- ditambah 2OH- ya. Tanda panah. NO3- ditambah 2 elektron tambah 1H2O ya. NO3- ditambah 2 mol elektron ditambah H2O. Kita cek apa sudah sama ya. 2 tambah 2 O-nya. Yes. Nah, sekarang baru kita lakukan yang namanya apa? Ini elektron ya. Tulis yang rapi. Seperti ini. Oke, kita akan melakukan eliminasi elektron, tapi kebetulan ya, ini 2 sama 2. Jadi sahabat kimia ya hanya ngalikan 1 ya. Ini kali 1, artinya tidak perlu pengali yang lain ya. Artinya tidak dikali ya. Oke, kita jumlahkan ya. Menjumlahkan seperti biasa saja. Jumlahkan. Berarti tulis lengkap. ASO43- ditambah 2H 2H2O, kemudian ditambah NO2- ditambah 2OH- menghasilkan apa? ASO2- ditambah 4OH- ditambah NO3- nitrat dan ditambah H2O ya. Nah, sahabat kimia, kita cek jumlah atomnya. Kanan AS1, kiri kanan AS-nya 1 ya. Kemudian N-nya, N kiri 1. N kanan juga 1. Nah, yang terakhir hitung O dan H. O kiri 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Nah, di O kanan, 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 1, 10 O. Sekarang H-nya ya. H kiri ada 2 kali 2, 4. 4 ditambah 2, 6. Sementara H di kanan, 4 kali 1, 4. 4 ditambah 2, H, 6. Ya, sudah sama muatan. Setara atom kita tulis. Setara jumlah atom is okay ya. Jumlah atom. Nah, sekarang kita cek setara muatan atau tidak. Sebelah kiri, -3 ditambah -1 adalah -4 ya. -4 ditambah -2 berarti -6. Nah, sementara yang kanan, -1 ditambah -4, -5. -5 ditambah -1 adalah -6 ya. Sobat kimia tahu ya? Lihat ya, lihat ini -3. Ini depannya kan 1. Oke.
Ini min 1, depannya 1, tambahkan. Nah, ini min 1, depannya 2. Jadi, min 3, min 1, min 2, min 6. Nah, sementara yang ini min 1 ya kali 1 ya. Ini min 1 dikali 4 kan min 4 min 1 min 5. Min 5 ditambah min 1 kali 1 ya. Berarti min 6. Nanti muatannya min 6 kiri, min 6 kanan ya. Dengan demikian sudah setara ya. Persamaan reaksi redoks ini yang berlangsung di dalam pH lebih dari 7 atau pH basa ya. Demikian sahabat kimia penjelasan Bu Eli, ada 2 contoh, silakan dicermati ya dan dikembangkan. Konsepnya itu saja. Konsepnya sangat sederhana. Sahabat kimia perlu mengingat clue-clue apa yang perlu dicermati pada persamaan reaksi redoks, penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basa. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Tuhan memberkati. Amin.